لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ittaqillah haitsuma kunta watbihi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Para sahabat, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa merenungkan kehidupan ini, masih bisa bermuhasabah, dan yang paling penting dalam kehidupan ini, kita masih bisa meniatkan dalam hati kita, jiwa kita, raga kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mudah-mudahan dengan kedatangan kita di sini dan dalam rangka sama-sama berdoa, sama-sama saling bermuhasabah atas kepergiannya Bapak kami, Bapak Ahmad Muhaimin, yang insya Allah kita sama-sama mendoakan yang husnul khotimah atau kebaikannya. Kemudian akan disampaikan mungkin tauji, nasihat, atau doa, atau peringatan buat kita semua agar kita senantiasa selalu beribadah, bertakwa, dan untuk kebaikan kita semua oleh paman kami, beliau Ustaz Imam Mujtahid hafizahullah, insyaallah. Kepada beliau kami persilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saudaraku, paman-pamanku, bude-budeku, ikhwan fiddin, adik-adikku, anak-anakku, ponakan-ponakanku yang semuanya mau kembali kepada Allah. Marilah kita jalani hidup ini dengan selalu berhati-hati, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap mimbar khotib itu, agar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang bertakwa, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu, kata sahabat Ali, kalau panjang uraiannya, tetapi kesimpulannya bukan sahabat Ali, sahabat Umar banyak definisi tentang takwa. Kalau sahabat Ali tentang takwa itu al-khaufu minal jalil, itu takut kepada Allah yang Maha Gagah, wal amalu bit tanzil,
beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, wal isti'dadu liyaumir rahil, siap-siap untuk istirahat yang panjang, maksudnya kematian. Dalam sebuah hadis yang lain, siapa orang yang cerdas itu? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya ini untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Mengapa? Selain itu, berdasarkan hadis ini, maka orang itu orang yang tidak cerdas. Sudah tahu perjalanannya akan kita tempuh panjang, tapi hidupnya, time-nya, waktunya tidak digunakan untuk persiapan menghadapi kematian yang kita tidak akan bakal balik lagi ke dunia ini. Betapapun gelar yang dia sandang, sekolah yang dia raih, mulai kindergarten, senior high school, junior high school, universitas, doktor sekalipun, profesor atau guru besar, kalau hidupnya tidak dalam rangka mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kalau semalam itu tausiah tambih, peringatannya itu intinya untuk ibadah kepada Allah. Nah, saya akan menyampaikan dari sisi yang lain untuk peringatan kita. Kalau tidak dalam rangka persiapan ke arah itu, tolollah manusia itu. Betapapun gelar yang dia sandang. Ini catatan, dan ingat-ingat saya ngomong ini. Semua akan mati, Allah akan jadi saksi. Saudaraku, ibu-ibu yang saya muliakan oleh Allah, saya akan menyampaikan sebuah ayat ini insya Allah sudah hafal semua. Surah yang saya bacakan tadi, surah apa? Al-Ashr. Apa warasnya itu? Artinya apa? Apa waktu apa masa? Saya ingin ungkapkan pernyataan orang-orang dalam bahasa kafir. Jadi kalau Allah dalam ayat ini harfu qasam, dia bersumpah dengan waktu. Allah berhak bersumpah dengan waktu, dengan dirinya, dengan zatnya atau dengan ciptaannya. Kalau kita tidak boleh, kita harus bersumpah. Kalau sudah bersumpah itu sumpahnya harus dengan atas nama Allah. Wallahi billahi atau tallahi. Itu kita. Perhatikan, banyak orang yang salah kaprah bersumpah atas nama Allah tapi disambungkan dengan Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh. Tidak boleh bersumpah dengan Rasulullah sekalipun tidak boleh. Ini orang tidak pada paham. Nah, ini ilmu ini. Saya menyampaikan ini, nanti antum tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, budi-budi, pale-pale tahu, kemudian disampaikan, saya dapat jariah. Nah, ini kelebihannya orang punya ilmu. Bukan ngomong saya yang bilang tadi. Mengapa salah satu di antaranya, mengapa amal orang sekarang tidak bisa mengalahkan amal orang dahulu? Karena ilmu. Siapa orang yang paling ngerti tentang Islam coba? Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian siapa? Para sahabat, orang yang paling ngerti tentang Islam. Maka setiap orang yang beramal dengan Islam, ilmunya didapatkannya dari Rasulullah, ilmunya didapatkannya dari sahabat. Pahala orang yang beramal di belakang sampai hari kiamat nanti, sepanjang dia muslim, beramalnya sesuai dengan sunnah, dia mengikuti ajaran-ajarannya Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, Rasulullah dan para sahabat, maka pahalanya mengalir terus ke sana. Maka tidak mungkin kita bisa mengamalkan amal para sahabat. Satu di antaranya itu. Dan satu juga di antara sesuatu yang tidak akan pernah terputus di alam kubur itu apa? Al ilmu yuntafa'u bih. Semalam dibacakan, saya dengar. Setiap Bani Adam kalau dia wafat, in koto amaluhu, kotok,
dia terpotong, terputus amalnya illa salas, kecuali 3. Ya, pertama apa? Sodakotun jariyah, sodako jariyah, menghidangkan makanan untuk taziah ini, sesuatu makanan yang nanti kita makan menjadi daging, makanlah sama antum, itu akan menjadi daging, pahalanya akan mengalir kepada siapa? Kepada yang beramal. Rumah yang digunakan sebagai tempat untuk tambihul ghaf, ini peringatan bagi orang-orang yang lalai, juga mendapat jariyah. Ya, itu juga mendapatkan jariyah. Pertama al-ilmu yuntafa'u bi, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Apa? Ilmu din. Ulumuddin, ulumus syar'i. Nanti akan saya sampaikan. Yang ketiga wa waladun sholihun yad'una. Ini baru pertama kali tadi ponakan saya menyampaikan, baru dengar saya disampaikan Imam Mujtahid Habibullah. Masya Allah, alangkah senangnya saya. Subhanallah. Ini gelar yang hanya diraih oleh siapa? Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Rasulullah Habibullah. Kalau mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cintai Allah. Sebab apa? Kullu taqi waliyullah. Setiap orang yang bertakwa dia walinya Allah. Setiap orang yang bertakwa dia penolongnya Allah, dan dia dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah, dan juga orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan masuk doanya dalam kategori yang tersebut di atas tadi. Akhunal kiram, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Kembali ke surah Wal Asri. Tadi saya sampaikan Allah bersumpah dengan waktu. Kita tidak boleh bersumpah dengan waktu. Bahkan bersumpah dengan Rasulullah juga kita tidak boleh. Ya. Jadi kalaupun kita bersumpah harus dengan zatnya Allah. Tadi saya sampaikan ada ungkapan orang kafir begini. Time flies like arrow. Waktu flies, terbang, like arrow, seperti anak panah, and never come back again, dan tidak akan pernah kembali. Waktu yang kita jalani 10 detik ke belakang tadi tidak bisa kita kita ulang kembali, tidak bisa. Begitu lewat, dan lewatnya itu dengan sesuatu yang percuma, laibun walahun, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kalau kita bisa kalau orang film-film itu reinkarnasi memundurkan waktu, tidak bisa. Ini sudah ketetapan Allah sunatullah, ini tidak bisa diundurkan. Begitu lewat 1 detik, kehilangan kita momen untuk beribadah, rugi kita. Karena memang pada malam takziah yang pertama, hanya untuk ibadahlah kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, jin makhluk Allah yang kita tidak bisa melihat mereka dan mereka bisa melihat kita, itu juga diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Maka begitu ada aktivitas kita yang tidak bernilai ibadah, rugi kita. Karena aktivitas seorang mukmin itu berdasarkan ayat ini, maka tidak boleh ada yang tidak bernilai ibadah dari mulai tidur sampai mau tidur lagi. Supaya bernilai ibadah kita gimana? Caranya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu tidak, dia tidak akan bernilai ibadah. Caranya bagaimana? As-sihatun niyah. Niatnya itu harus lurus, harus sehat. Ikhlas karena Allah. Kedua, al-masru'iyah. Itu persyaratan ibadah. Ibadah itu harus diperintahkan. Dalam walimatul kematian takziah. Ini takziah ya. Saya beritahu sama antum, saudaraku semuanya, dalam takziah ini banyak sekali bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin.
yang dia tidak sesuai sebenarnya, tidak ada nasnya sebenarnya dari Quran, dari Sunnah, tapi dikerjakan. Tapi kalau itu merasa dari dalil, silahkan. Kalau ada dalil, sepanjang ada dalilnya dan kita cuma sekitar berbeda di dalam penafsiran, ada yang mencontohkan, silahkan. Tapi kalau tidak, tinggalkan. Karena Islam itu sudah selesai. Fungsi Rasul itu litubayyina linnas, memberikan penjelasan kepada manusia, dan penjelasan tentang Islam selesai. Allah sudah nyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Hari ini aku sempurnakan Islam. Sudah selesai. Sudah sempurna. Saudaraku, paman, Pak Budi, adik-adikku, anak-anakku semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kembali, Allah bersumpah dengan waktu. Apa kata Allah selanjutnya? Kalau sudah ada harap kosam, perhatikan ayat di depannya. Innal insana, sesungguhnya manusia. Sumiyal insan itu bikasrotin nisyan. Disebut manusia itu karena dia banyak lupa. Sumiyal insan bikasrotin nisyan. Disebut manusia karena dia banyak lupa. Manusia berada di dalam kerugian, kecuali yang kita perlu perjelas itu kelanjutan dari ayat ini. Illa, kecuali. Siapa yang tidak rugi, yang tidak bernilai ibadah, siapa? Illa, pertama alladzina amanu. Illa alladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Itu tidak bakal rugi. Siapa yang beriman? Orang yang percaya kepada rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada termasuk kodok dan kodarnya Allah. Keputusan baik dan buruknya yang sudah ditetapkan oleh Allah harus diyakini bahwa inilah kodarullah yang terbaik buat kita. Saking sayangnya Allah lah, maka Pak Muhaimin diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Karena saking sayangnya Allah. Saking sayangnya Allah, bukan karena tidak sayangnya Allah, justru karena saking sayangnya Allah. Ada yang Allah meninggalkan dalam usia muda. Karena sayangnya Allah ada yang ditinggalkan di usia dewasa. Ada yang sudah tua. Ada orang yang sudah tua, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umurnya, enggak mati-mati. Ada yang sampai, tolong salamkan saya. Kalau sama orang lain yang layat itu, biar aku enggak mati. Padahal bekalnya tidak dipersiapkan. Alangkah tololnya manusia ini, alangkah bodoh. Disangkanya hidup itu cuma berlalu begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman itu orang yang tidak rugi. Apa cukup dengan iman? Iman itu apa? Harus didahului dengan ilmu. Dasarnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kalian mengilmui bahwasanya tidak ada ilah terkecuali Allah. Jadi iman itu tidak boleh tidak, harus didahului dengan ilmu. Jadi intinya ilmu yang melahirkan, kalau kita dapat ilmu mengkristal menjadi sebuah keyakinan, nah itu namanya iman. Dalam kitab Bukhari, kalau antum kitab Bukhari itu kitab tersahih kedua setelah Quran. Di kitab tersahih kedua setelah Quran itu kitab Bukhari. Bukhari baru kitab Muslim. Kalau sudah as-sahihain Bukhari dan Muslim, itu sudah saking sahihnya, benarlah itu perkataannya. Itu dikatakan ada bab mendahulukan ilmu ketimbang amal. Ini penting. Kita tidak boleh beramal atau mencikapi sesuatu tanpa ilmu, tidak boleh. Harus berilmu dulu baru beramal. Kalau tidak ngerti ilmu aja jangan komentar. Orang yang tidak ngerti sesuatu dan dia berkomentar pasti tidak adil, pasti tidak pas komentarnya. Jadi berilmu dulu. Kemudian ilmu tentang apa? Nah, ini yang paling penting.
Ini harus diketahui. Sesuatu yang harus diketahui, wajib diketahui. Wajib, saya sampaikan, wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Kalau dia sudah mumayyiz, sudah taklif. Kalau kemarin sama Ustaz Fatur Rahman sampaikan, taklif itu mukallaf. Kalau lelaki cirinya apa? Ikhtilaf, mimpi. Orang lelaki sudah mimpi, kalau perempuan haid. Bagian waktu kemarin, kalau usia kita 60 tahun misalnya ya, kemarin 20 tahun waktu untuk habis untuk tidur. Ini barangkali ada yang lupa ya, 8 jam. Itu dipotong sampai sebelum dia taklif. Kalau laki mungkin sekitar 12-13 tahun baru kena beban syariat namanya, taklif. Mukallaf, terkena beban syariat. Sebelumnya dia tidak dihitung oleh Allah. Dosanya orang tuanya yang nanggung kalau dia salah didik. Sepanjang dia belum balik. Kalau dia beramal baik anak kecil, pahalanya ngalir ke orang tuanya. Kalau beramal buruk, dosanya yang ngalir. Wih, jangan salah-salah, ini kita punya anak, tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan salah-salah kita didik anak ini. Allah yang akan jadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Allah. Begitu kita salah didik tanpa ilmu, aduh, masya Allah, rugi kita. Nah, Mas Akram ini orang tuanya ini, begitu dia menghafal Quran, ngalir ke orang tuanya pahalanya. Maka harus kita didik yang benar kepada anak itu sejak kecil. Maka Rasulullah mengajarkan pukul kalau tidak sholat, diingatkan. Loh, itu ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang halal dan haram. Mengapa? Karena kalau dia tidak tahu terhadap sesuatu yang haram, dia akan terjerembab kepada yang haram. Harus diketahui, wajib oleh seorang mukmin, laki-laki dan perempuan. Ini ilmu yang sangat elementer, sangat mendasar. Ilmu tentang halal dan haram. Ini kajian surah Wal Asri. Wal Asri, innal insana lafi khusri illal ladzina amanu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Ini hadis ya? Apa hadis apa? Hadis, ya memang hadis. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Man aradal akhirah, barang siapa yang ingin bahagia di akhirat bil ilmi, harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang mau ingin bahagia keduanya, itu juga bil ilmi, harus dengan ilmu. Kita tidak tahu ini racun, minum mati kita. Bodoh kita. Dan kita mengajak orang untuk minum racun karena kita tidak tahu itu menjolimi kita sama orang lain. Kita tidak tahu ini susu padahal bermanfaat, tidak diminum malah dikiranya racun. Karena apa? Bodoh. Bodoh tentang syariat. Tidak tahu. Bahaya betul. Jadi ilmu tentang halal dan haram wajib. Wajib kita ketahui. Apa cukup setelah berilmu? Yang orang yang nggak rugi nih. Siapa orang yang rugi? Jadi intinya orang yang nggak rugi adalah orang yang berilmu dan beriman. Apa cukup cuma berilmu dan beriman? Tidak. Tambah lagi. Wa illal ladzina amanu, terus wa amilus sholih. Beramal. Tiada iman tanpa amal. Ada ulama-ulama kita yang termasuk Syekh Albani yang saya pahami, dia menyatakan keyakinan dia hanya berhenti pada sebuah keyakinan dan dia bernilai sebuah amal, yaitu amal keyakinan. Walaupun tidak diamalkan, kalau dia sudah yakin sudah cukup. Tapi ini bertentangan dengan mayoritas ijma ulama dan kaum muslimin bahwa ilmu harus diamalkan, iman harus diamalkan. Cuma sekedar yakin sholat dan tidak dikerjakan. Alternatifnya dua. Kalau dia tidak mengerjakannya itu lantaran apakah itu amal Islam ini ya? Ini amal Islam ya. Apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu puasa, apakah itu dia tidak mengerjakannya, tapi dia tahu sebenarnya kalau saya tidak mengerjakannya ini salah dan dia tidak dikerjakan, ini bagian dari dosa. Tapi kalau meninggalkan sholat itu dosa yang besar. Kalau dia berkeyakinan bahwa tidak sholat tidak apa-apa, tidak zakat tidak apa-apa, kufur, hukumnya kufur. Tinggal dua hal ini, apa kita termasuk orang yang sebenarnya saya mengimani, cuma saya tidak melakukan. Itu dosa.
Tapi kalau dia tidak meyakini, wah ini nggak penting, ini kufur. Hati-hati ini. Ini syariat Islam ini. Berbicaranya juga harus pakai ilmu, dan saya juga pakai ilmu, dan saya tahu jawaban di hadapan Allah. Ini tambihul ghafilin namanya, peringatan bagi orang-orang yang masih hidup. Kalau sudah mati tinggal menemukan amal. Sudah meninggal tinggal menemui amalnya. Itu pun bersyarat. Amalnya bersyarat supaya diterima oleh Allah, karena ada amal-amal yang tidak diterima oleh Allah. Jadi ilmu yang mengkristal menjadi sebuah keyakinan terus diamalkan, baru dia ndak rugi. Dua sudah. Berilmu kemudian beramal. Yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang ketiga apa? Wa tawasau bil haq. Menyampaikan yang hak. Tawasau bentuk interaktif. In English ya, interaktif, social intercourse. Even just in a talk. Satu bentuk aktivitas sosial meskipun hanya lewat bicara. Dan bicara itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan dianggap sepele kata-kata itu. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak. Orang yang sudah berilmu tahu ini racun. Kemudian dia beramal, ya tidak diminum racunnya, beramal, yaitu meninggalkan sesuatu yang harusnya memang tidak diminum. Kemudian dia harus menyampaikan kepada saudaranya. Kan yang paling perlu diselamatkan siapa? Ahlikum ku anfusakum wa ahlikum. Nah, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu manusia, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku, anak-anakku, bahan bakar neraka itu manusia. Kita yang jadi bahan bakar, kita yang jadi kayunya. Dan batu itu bahan bakar neraka itu. Waquduhan nasu wal hijarah uiddat, yang disediakan oleh Allah bagi siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang yang dia mengkufuri nikmat Allah, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menyampaikannya kebenaran ini suatu amal yang paling bagus. Jadi berdakwah, menyampaikan yang hak untuk menyelamatkan saudaranya, tetangga dekatnya, orang yang dicintainya. Paling utama menyelamatkan diri dulu. Setelah selamatkan diri, ajak istrinya, ajak anaknya. Itu orang kalau sudah mengetahui kebenaran begitu. Konsekuensi logis dari pengetahuannya tentang kebenaran, tatkala melihat saudaranya akan melakukan kesalahan, justru diingatkan. Satu bentuk sayang. Adapun setelah diingatkan tidak mau, wah itu sudah beda urusan di hadapan Allah. Tapi kita sampaikan, kulil haq walau kana murron. Katakan yang benar itu walaupun pahit sekalipun. Sampaikan. Tidak sekarang, besok mungkin dia akan sadar. Tidak besok, mungkin besoknya lagi. Begitulah hidup. Dan kita tidak boleh memvonis kepada orang yang berbuat maksiat, kita vonis, wah itu sebut, tidak boleh. Karena masih selalu ada kemungkinan untuk bertobat di hadapan Allah. Belum tentu dengan kita yang pikirannya sudah istiqomah terus. Belum tentu. Selalu mendoakan. Selalu berhusnuzon. Dan jangan menjustis, mentahkim. Karena tidak boleh, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh setiap kita menghakimi seseorang, itu tidak boleh. Wah itu gini. Tidak boleh. Kalaupun ada yang seperti itu ya mungkin belum tahu ilmunya, ingatkan. Kalau sudah ingatkan begitu, barangkali sudah menjadi karakter, ya biarkan. Tapi selalu diingatkan. Tidak boleh kita menjustis, menghakimi seseorang, tidak boleh. Sepanjang belum ajal sampai yuhorgir, sampai ke tenggorokan, tidak boleh. Kalau itu pasti begini, tidak boleh. Hanya itu menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaannya begini, nanti ujungnya begini. Tapi ada apa? Tidak ada kemungkinan untuk melakukan pembenaran. Banyak sekali kemungkinan. Sepanjang belum terbit matahari dari sebelah barat. Sebelah timur ya, kalau kiamat itu.
La tanqati'ut taubah hatta tanqati'ul, tidak terputus tobat itu sampai napas habis tenggorokan atau juga sampai matahari terbit dari sebelah timur. Masih ada harapan. Kiamat tuh. Barat ya. Enggak, kalau barat bener ya. Ya barat. Nggak boleh kita menjustis, mentakim nggak boleh, menghakimi nggak boleh. Jadi itu berilmu, beramal. Satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan. Dan siapakah ucapannya yang paling baik? Ya, kemarin malam pertama disampaikan. Ahsan isim tafdil, sesuatu yang paling. Kalau kabir besar, kalau akbar terbesar. Kalau hasan baik, kalau ahsan itu terbaik. Siapakah ucapannya yang terbaik? Waman ahsanu qawlan. Kemarin malam Selasa malam Selasa terakhir kemarin saya berjumpa dengan beliau malam, saya ngomong. Saya ngelihat anak saya kecil itu sakit. Saya ingat betul. Dipijitin itu nangis, meronta-ronta, menjerit-jerit. Terus saya ngomong sama istri saya. Itu baru lihat anak nangis menjerit karena kesakitan, saya aja nggak tahan melihatnya itu karena dipijet gitu ya, karena tercetit. Tapi di dunia itu masih ada yang menolong itu masih ada. Dari sisi kemanusiaan saja, orang kenal nggak kenal, kalau kita tertimpa musibah, apa kejadian apa saja bentuknya, itu ada yang nolong. Tapi kalau nanti antum sudah kembali kepada Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal kalian masing-masing di hadapan Allah. Tidak ada yang mau, tidak istri, tidak anak, tidak istri dan tidak anak menolong kita, tidak ada. Kalau bila perlu istri dikorbankan, anak dikorbankan, yang penting saya selamat dari azab neraka. Begitu. Saking bukan dia tidak bisa beli anggur, maka bahkan kebun anggur pun dia beli bisa. Sak kebun-kebunnya. Itu orang kaya. Akhirnya apa? Begitu dia dapat pelajaran dari kisah itu, dari kejadian itu bersama keluarganya, harta yang dia punya, panggil apa istilahnya, kasirnya itu, accountingnya, yang punya rekapitulasi tentang perusahaannya, hartanya, ambil, keluarkan semua duit, dibuanglah masjid, dibuanglah pondok pesantren, habiskan semua. Kaget, loh kok dihabiskan? Saya baru anggur aja sudah ditinggalin oleh anak dan istri, dihabiskan. Mau untuk apa harta saya tinggalin? Mending saya habiskan di jalan Allah. Itu orang yang cerdas, bersikap dengan ilmu, dengan tidak bisa bersikap yang la yastawil a'ma wal basir. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat, tidak sama. Makan boleh jadi sama, bismillah dengan tidak bismillah beda hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian yang semoga bermanfaat, bil khusus buat saya. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak salah, Imam Syafi'i, andaikan Allah turunkan surah Wal Asri ini saja itu sudah cukup. Andaikan Allah turunkan surah Wal Asri saja, setiap manusia menghargai waktunya, pasti dia tidak akan menyanyiakan waktu untuk keburukan, pasti dia akan gunakan untuk kebaikan, pasti. Kata Imam Syafi'i. Demikian, marilah saya akan pimpin doa, dan Pak Li, Budi, Ayu, adik, anakku, ponakan, tolong diaminkan. Tolong diaminkan. Semoga ini jadi amal saya, semoga jadi amal antum juga, mengaminkan. Semoga semua kita nanti diberikan ujung kebaikan dalam kehidupan kita dengan husnul khotimah juga. Kalau yang sudah mati, bukan kita lagi doakan supaya husnul khotimah, tidak. Ini juga kekeliruan. Kalau sudah mati ya semoga dilapangkan kuburannya. Yang paling pas itu. Seperti doa kita dalam sholat mayit, Allahumma, kalau laki Allahumma firlahu, semoga Allah
ampuni kesalahan. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tolong diaminkan. Al ahya'i minhum wal amwat. Tolong yang keras karena malaikat suka dengan amin ya Allah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir wa li walidayya wa li jami'il muslimin wa li jami'il mu'minat wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Aku minta kepadamu petunjuk ya Allah. Dan aku minta ampun atas segala kesalahanku ya Allah. Dan aku minta kecukupan untuk menghadapi hidup di dunia ini ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lembutkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Karena sesungguhnya kematian itu setiap yang berjiwa pasti akan mati dan pasti akan mengalami sakaratul maut yang sakitnya melebihi dari ratusan tusukan pedang. Ratusan tusukan pedang yang dihimpunkan menjadi satu. Itu pasti akan kita rasakan pada saat kita mengalami sakaratul maut. Ya Allah, semoga Engkau datangkan kepada kami, khusus kepada saya, kepada keluarga saya, malaikat yang membisikkan kepada saya, agar supaya kiranya dibisikkan ke telinga kami pada saat kami menghadapi sakaratul maut. Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, dan kau bersedih hati, wa antumul a'launa, dan kaulah yang tinggi in kuntum mu'minin, kalau engkau beriman kepada Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Saya minta kepadamu keselamatan atas din, wa rahmatan indal maut, dan rahmat pada saat kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan pada saat sudah kematian. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar, dan selamatkanlah kami dari api neraka ya Allah. Selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Selamatkan Pak Le, Bude kami ya Allah, anak-anak kami, kemenakan kami. Kumpulkanlah kami yang berada dalam keimanan, dalam jannah-Mu yang penuh nikmat ya Allah. Hamba bil khusus secara pribadi ya Allah. Rabbana dolamna anfusana ya Allah, sesungguhnya kami telah zalim, telah menzalimi diri kami, yang menzalimi terhadap diri kami yang teramat banyak. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, siapa lagi yang akan mengampuni kami? Wa tarhamna, dan jika Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami ya Allah, siapa lagi yang akan merahmati kami? Karena aku dan minal khasirin, tentu kami akan menjadi orang-orang yang rugi di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paman kami Ustaz Imam Mujtahid yang telah memberikan banyak nasihatnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua yang mendengarkannya itu bisa mengambil pelajaran, bisa merenungi apa yang tadi disampaikan oleh
beliau. Dan semoga doa yang tadi disampaikan mudah-mudahan kita amini bersama dan kita doakan kembali di setiap waktu-waktu mustajab berdoa. Dan anak selaku anak dari almarhum insyaallah mohon doanya dari saudara-saudara sekalian, dari Budi, Pakde, dari Mbah atau Om, untuk mendoakan kami agar kami sabar dan tabah dalam menerima takdir yang baik ini, khususnya untuk ibu kami dan keluarga besar kami. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Jika Ana sebagai pembawa acara ada salahnya, mohon maaf. Marilah kita tutup majelis ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disambi.